merasa ini kebablasan sampai pede, nggak tahu surga, ngomong surga, merasa ahli surga, nggak tahu apa itu pahala, apa itu ajrun ghanimah pahala, apa itu bidodari, nggak kenal bidodari, nggak tahu bidodari. Tapi berpikir itu adalah dirinya, kelompoknya, golongannya. Bagaimana nggak pernah berpikir, gek, jangan-jangan saya ini delusi, saya ini saya ini halu, kan kita nggak pernah berpikir begitu. Itu memang berpikir begitu ya longko sih, gek saya halu. Kamu kok halu toh, ada orang lain begitu? Enggak, ini kan rancangan, kan gitu. Rancangan saya itu untuk ajul surga tuh, saya sholat sebanyak-banyaknya supaya saya itu menjadi ahli surga. Itu namanya kamu halu? Enggak, kan gitu. Ya kan gitu. Padahal itu halu itu apa toh? Halu itu sesuatu yang kita yakini akan memperolehnya, tapi pada saat nggak ada dalil atau dasar bagi dirinya. Dalil yang dasar itu untuk orang lain, kemudian diambil untuk dia. Katakan demikian, saat melihat Bill Gates, itu dia punya Microsoft, melakukan tata kelola Microsoft, punya sistem komputer namanya Microsoft, sehingga dia menjadi orang, katakanlah di dunia ini sangat kaya untuk ukuran dunia, kaya raya apamanya begitu, sempat terkaya apamanya begitu. Kemudian kamu baru beli Microsoft, menggunakan Microsoft, itu pun bukan beli, nyolong. Kan aplikasi ini kan sengaja nyolong awake dhewe toh. Ya ndak? Wong gak tahu tuku aplikasi ini kok, tapi sudah berpikir, kowe kok belajar internet, kamu belajar aplikasi ini, ya supaya saya seperti Bill Gates. Saya yakin saya besok jadi Bill Gates. Itu namanya halu, gitu loh. Itu mengambil konsep orang yang telah berproses sesuai dengan kodrat irodahnya dia. Ini kita ambil, tapi nggak tahu sesungguhnya di balik itu apa. Melihat dulu zaman Nabi itu kita yakin sholatnya begini, saya yakin sholatnya juga seperti yang saya alami, maka Nabi ngendikan menjadi ahli surga. Padahal Nabi itu menjelaskan kepada sahabat, padahal kamu bukan sahabatnya, tapi kamu merasa sebagai sahabat, kemudian kamu yakin juga masuk surga seperti sahabat. Ketemu pirang perkara, kan gitu. Orang melu kondangan, nggak melu di jero resepsi. Tidak hanya berbeda waktu, tapi juga tempatnya berbeda, waktunya berbeda. Tapi karena makan yang sama, kemudian merasa sebagai bergabung di resepsi itu. Itu namanya orang halu. Paham maksud saya? Nah, itu halu. Data, informasi yang berfungsi sebagai wawasan itu telah terekam di dalam otak, tapi tidak pernah bersentuhan dengan indera kita sendiri. Indera kita nggak pernah bersentuhan, indera kita nggak pernah bersaksi, nggak pernah menyatakan, ya. Maka informasi ini sifatnya adalah keyakinan atau kepercayaan. Kalau kita mendapatkan informasi bahwa sekarang terjadi perang berkecamuk Rusia dengan Kroasia, ada yang meninggal dunia, tapi kita tidak melihat, maka ini fungsinya adalah sebagai wawasan atau hanya sebagai sesuatu yang kita mengetahui, disebut pengetahuan. Tapi ini tidak disebut ilmu, ini hanya dapat disebut sebagai wawasan
kan gitu. Dan jika wawasan ini kita tempatkan pada posisi kepercayaan, maka ini hanya sebuah anggapan yang kemudian kita sebagai sesuatu yang percaya. Bahwa percaya itu sesuatu informasi yang bersifat wawasan yang kita anggap dapat memberikan dampak kepada tidak bersentuhan dengan indera kita, itu namanya kepercayaan. Dan kepercayaan bersifat relatif, bersifat kemungkinan, bisa kemungkinan benar, bisa kemungkinan salah. Kemungkinan yang besar apa? Salah. Itulah. Tingkat derajat kevalitannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, nggak bisa.